Dulu pernah katanya, kalau di kampung-kampung itu kan diserahkan ke kiai, nggak ada penitiannya. Penitiannya kiai itu. Kiai, tak tolong saya mau berkorban sapi. Untuk berapa orang Pak? Untuk 8 orang. Oh tak cukup. Akhirnya dibawa lagi kamu sapi. Nyari kiai yang bilang cukup. Muter-muter sampai berapa kiai. Kiainya nggak cerdas rupanya di kampung itu. Ada satu orang kiai yang cerdas. Oh, satu sapi untuk 8 orang. Boleh. Tapi ada tangganya katanya. Karena 8. Jadi untuk naik sapi itu 7 orang itu harus pakai tangga. Apa tangganya kiai? 1 ekor kambing. Wah, cuma kambing. Ada di rumah banyak. Nah, itu cerdas itu. Jadi 1 ekor sapi untuk 7 orang plus 1 kambing. 8. Akhirnya kiai itulah yang nyembelih. Dimakan oleh kiainya, dibagi-bagi sisanya. Saya dulu masih kecil mikir, ini kok kiai dapat kurban, dia masak sendiri, bahkan sama kiainya itu dijual ke pasar. Baliknya tiap hari, karena di pesantren itu tiap hari harus ngasih makan ustadz, nggak mungkin 1 ekor sapi itu ditinggal di situ, kulkas pun tak ada. Ini dijual ke tukang pasar, tukang jaga. Jadi tiap hari diambil 2 kilo. Karena lagi perbaikan sekolah 2 kilo. Mikirnya, ini kok daging kurban dijual ke pasar. Ah, ini yang harus tahu. Yang berkorban itu bukan kiainya. Paham? Yang berkorban itu orang lain, diserahkan ke kiai. Ini kiai, korban saya untuk kiai. Boleh. Karena kiainya nggak tamak, separuh oleh kiainya dibagi ke warga sekitar. Misalnya saya, Ustadz, saya mau korban. Untuk siapa? 1 ekor kambing untuk saya. Boleh, saya masak sendiri. Tak mau dibagi-bagi. Karena saya bukan yang berkorban, tapi yang menerima korban. Daging kurban. Gitu. Nah, karena tak mungkin satu hari itu 1 ekor sapi itu habis, oleh kiainya dibawa ke pasar, dia mintain tukang jaga. Kalau sudah diterima daging kurban itu oleh penerima kurban, boleh mau dijual terserah, tak masalah. Yang tidak boleh menjual itu orang yang berkorban. Orang yang berkorban yang tidak boleh menjual dagingnya, kulitnya, tulangnya, bulunya dan lain sebagainya. Saya misalnya, kata dokter sudah tak boleh makan kepala kambing, dikasih sama orang sebagai ganti kupon. Nah, saya terima. Setelah diterima, saya tukar dengan yang matang. Boleh, kan dijual beli juga itu. Ya. Tapi barter, barang dengan barang. Dulu saya mikirnya kiai itu kan jual untuk daging kurban, bukan dia yang jual. Dia sebagai penerima berhak mau diapain aja, diolah. Cuma karena kiainya nggak serakah, oleh kiainya habis disembelih, ya, dibagi-bagi separuhnya karena sebentar lagi ada acara tablik akbar. Masih nunggu seminggu lagi, kan busuk itu, dijual ke pasar. Dibilang sama tukang jagal, tukang daging di pasar, Pak, nanti tanggal 10 bulan depan saya gantiin, dia kan sudah timbang tuh 10 kilo diganti 10 kilo, gak masalah. Jadi dia jual daging
dibalikin daging. Paham ya? Karena acaranya masih 10 hari lagi, sementara menyembelih hewan korban harus dibatasi oleh waktu cuma 4 hari. Kulkas tidak ada. Kalau sekarang kan sudah enak, ada kulkas, masuk aja kulkas, tunggu 10 hari lagi. Ya kalau cuma 2 kilo 3 kilo masuk kulkas bisa. Tapi kalau 2 ekor sapi jadi di kampung-kampung itu seperti itu. Ada yang bertanya? Mau bertanya? Silakan. Gak ada ya? Saya lanjut cerita dulu. Terkadang di satu daerah, di satu masjid, gara-gara kurban ini sampai nggak tembus sampah karena ada kesalahan teknis lama. Ini nggak boleh, korbannya sunnah, sementara persatuan itu wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kriteria hewan yang boleh dikorbankan atau yang tidak boleh dikorbankan. 1, picak sebelah. Ajfa, tak boleh, tak sah. Hati-hati, dicek. Jadi yang bagian pembelian hewan itu cek, matanya dicek. Takutnya diganti bola, diganti kelereng. Jadi ngeceknya gimana? Ya kasih daun-daunan itu, beraksi enggak, mau makan enggak hewan. Karena tak sah kalau picak sebelah. Kalau untuk korban dan untuk akikah. Yang kedua, tidak sah pincang. Pincangnya nampak. Jelas. Jadi anak kecil, orang besar, orang dewasa, orang awam secara umum tahu. Kok pincang? Berarti tidak jelas. Kalau hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, dokter semua sana, itulah masih pincangnya masih sama. Atau dicek semua perut, ini pincang. Orang lain anggap enggak, maka masih boleh. Tapi kalau sudah jelas, sudah nyata, anak kecil, orang tua, orang dewasa, orang yang nggak buta bisa menyatakan itu pincang, maka tidak sah untuk dijadikan hewan korban atau akikah. Atau buntutnya putus, nggak ada buntutnya, juga tidak sah. Telinganya sebelah hilang, tidak sah. Yang ketiga, kurus kerontang. Biasanya kan kering kerontang, ini kurus, bokongnya nampak tulangnya itu. Kata yang jualan, ini memang perawatannya besar,
ini dagingnya banyak katanya. Cuma karena memang ini sapi besar, jadi walaupun dikasih makan banyak, tulangnya tetap nampak. Kurus sekali. Tidak sah. Yang keempat, sakit. Hewan sakit juga tidak sah untuk dikorbankan. Sakitnya nyata. Yang paling bagus gimana? Gemuk besar. Nah, kalau ada yang harga 50-70 juta, itu paling bagus lagi. Maka sebenarnya ini tak usah dibatasin. Kalau yang mau tek-tekan pakai sapi, mau yang besar, nah, tinggal silahkan iuran yang sama-sama pingin 5 jutaan misalnya. 5 juta berarti 35, itu lebih besar lagi. Nah, secara umum pakai yang 3,5 juta. Papan nama. Ya kalau ada satu grup pingin yang sapi harga 100 juta, tak masalah. Artinya jemaah dikasih kesempatan. Pahalanya besar mana? Ya, yang banyak dagingnya lah. Korbannya tetap sama. Ya, pahala korbannya sama, tapi pahala sedekahnya beda. Kalau yang harga 23 juta itu dapat berapa bungkus? Dapat berapa kilo? Paling 70 sampai 80 kilo daging. Tambah tulang-tulang paling 150 bersih. Jadi buanjer-buanjer semua. Tapi kalau sudah harga yang 80 juta itu jelas lebih banyak. Pahala sedekahnya lebih besar. Berkorbannya tetap sama. Supaya porsinya bisa untuk beberapa orang, ya kali. Beli 80 dapat 1 ekor besar. Ya udah, beli 3 aja. Jadi bisa diperuntukkan untuk 21 orang. Korban di atas namakan. Kepalanya 3, kakinya 12. Kalau yang tadi yang besar itu kepalanya 1, kakinya 4. Ketika malaikat Jibril memberikan fida yang dibawa dari surga atas perintah Allah sebagai tebusan atau fidanya Nabi Allah Ismail, bukan gagal ya. Nabi Ismail bukan gagal dikorbankan, tapi Allah tidak mau. Hanya itu sebatas inna hadza lahuwal bala'ul mubin, itu adalah ujian yang nyata. Orang kalau mau naik pangkat itu kan diuji dulu. Tak serta-merta naik. Malaikat itu kan protes, kenapa Ibrahim jadi Khalilullah? Dia punya bini, punya anak, punya harta banyak. Nanti di dalam hatinya itu bisa ada yang lain selain engkau, ya Allah. Dites. Kata Allah, coba kamu tes. Datang malaikat berupa manusia. Malaikat Jibril, ulang lagi. Lagi mendapati Ibrahim sedang mengembalakan hewan-hewan ternaknya. Untuk menjaga hewan ternaknya itu, beliau Nabi Ibrahim itu punya 12.000 anjing penjaga. Bayangkan, kalau anjingnya aja ada 12.000, berarti kira-kira kambing, unta, sapinya berapa? Nah, tinggal dihitung, tak mungkin satu anjing satu sapi. Ya kan? Sudah.
Datang malaikat berupa manusia. Pak Ibrahim kaya. Ini milik Bapak. Bukan. Ini milik Allah. Cuma sekarang sedang dikuasakan atau dijaga oleh saya. Dititipkan saya. Kamu mau, kata Nabi Ibrahim. Kalau kamu mau passwordnya, kamu baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Baca malaikat. Sepertiga kau ambil. Kata Nabi Ibrahim, baca lagi. Dibaca lagi. 2/3 sudah menjadi milik. Coba baca sekali lagi. Baca 3 kali. Maka seluruh hewan ternaknya dikasihkan ke orang tadi. Ternyata malaikat. Kemudian malaikat itu menunjukkan jati dirinya asli. Kata Allah, gimana? Udah tahu siapa Ibrahim itu? Kalau ingin punya anak, anaknya berakhlak seperti Ismail, ingin punya istri, istrinya sesolehah Siti Sarah, Siti Hajar, maka jadilah suami seperti Ibrahim. Itu yang pertama. Maka kalau ingin punya bapak berkarakter seperti Ibrahim, ingin punya ibu punya akhlak seperti Sayyidatuna Hajar, maka jadilah anak yang berakhlak seperti Ismail. Ibu-ibu kalau ingin punya suami seperti Ibrahim, ingin punya anak seperti Ismail, maka berakhlaklah seperti Siti Sarah. Jadi Siti Sarah itu di mana? Siap di madu. Ini yang nggak siap. Pinginnya suaminya kayak Nabi Ibrahim. Tapi yang lain tak mau. Anaknya pingin kayak Ismail. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa menit lagi matahari akan terbit. Sudah terbit ya. Pembahasan seputar akikah, cara sembelihan halal, sembelihan haram, kita sama-sama baca bersama. Maka sekarang ini kita berdoa, yang tahun kemarin belum sempat berkorban, masih ada kesempatan berdoa. 25 hari lagi punya kemampuan berkorban. Mana tahu. Jadi jangan ngutang ya, jangan ngutang. Bagaimana hukumnya berkorban ngutang? Tak bagus. Tak usah. Kata orang. Berlagak pula. Ngutang, orang belum bayar ke kandang katanya. Korban mana? Tak etis. Tak sunnah. Itu kan cukup mencukupi lebih dari kebutuhan hidup. Tapi kalau cuma pinjam nggak apa-apa, karena keluarnya uang ini pas bersamaan dengan Idul Adha misalnya. Tapi dibayar kalau pas sudah keluar, nggak masalah. Pak, saya pingin sapi sebenarnya, cuma baru ada 15 juta. Pas hari H nanti saya bayar, nggak masalah. Itu kan ngutang masih belum. Ini ngutang beneran, ngutang. Sampai tahun depan belum juga bayar. Mau korban lagi. Malah bisa jadi dosa. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, akil lid dain, ya, kecilkan hutangmu,
ta'ish hurran, maka hidupnya akan merdeka. Itu kan ada di tulisan itu TikTok. Ada namanya katanya penyakit Zika. Sudah merebak di mana-mana. Ini biasanya pusing, bawaannya pusing, stres, meriang, keringetan. Pas di bawahnya ada tulisan, jika ditagih hutang. Jika ditagih kreditan. Nah, itu udah meriang itu. Kenapa? Ujung-ujungnya kan hutang. Hidupnya tak merdeka. Maka kata Sayyidina Umar, akil liddain, kecilkan hutangmu, hindari dari berhutang itu. Ta'ish hurran, maka hidupmu akan merdeka. Kadang-kadang orang berhutang itu hanya untuk menyempurnakan kemauannya, bukan untuk menutupi kebutuhan pokoknya dalam hidup. Maka sekali lagi, tidak boleh berkorban dari hutang, tak dapat sunahnya. Hasil hutang terus. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.